beli itu saham PEC lah, gue sebut aja ya, PEC gitu ya. Itu lu bisa cek si PEC ini diakuisisi sama CNGR. CNGR itu siapa, perusahaannya gede, itu bisa kelihatan jelas. Dia salah satu orang terkaya di China gitu loh. Dia punya smelter nikel yang terbesar di Indonesia gitu, di Morowali. Nah, kita tahu nih aset dia tuh berapa besar, berapa triliun, sedangkan perusahaannya cuma ratusan miliar waktu gue beli. Ya udah, gue tahu ini salah harga nih bro. Jadi gue beli murah banget, cuma ratusan miliar. Sedangkan dia mau diinjek aset triliunan. Gue udah tahu nih pasti beggar bro. Nah, jadi gue kalau di saham kenapa gue selalu menang? Karena gue bisa tahu bro, ini salah harga. Gue tahu mana yang asetnya salah harga. Sama kayak gue beli Pani bro. Gue waktu beli Pani itu ya, market cap dia tuh cuma 1 T. Nggak masuk akal bro, dia bangun jalan tolnya 20-an T, 23 T. Kan dulu gue juga pernah bantu orang tua gue di properti ya. Nggak mungkin bro, jalanan lebih mahal daripada valuasi propertinya dong. Tapi 900 perusahaan itu setiap hari dicekin sama Koko itu. Oh ini yang dia backdoor. Ya yang backdoor dicekin satu-satu. Yes. Setahun itu nggak banyak yang backdoor. Setiap tahun itu paling perusahaan yang backdoor itu paling cuma 20-30. Oh, nggak banyak. Itu aja yang di riset. Yes. Dan dari 20 Jadi sampai 30 terfokus, bro. 20-30 pilih yang berapa aja? Pilih yang dari misalnya lu ketemu 20. Dari 20 lu pilih satu yang paling bagus. Nah, tahu yang backdoor itu apakah ada filternya di aplikasi bahwa ini backdoor? Ada gue ada filternya. Gue ada notificationnya di Google. Gue setup sendiri. Gimana tuh cara setupnya? Karena ada banyak lah aplikasi third party kayak Google Alert segala macem, gue bikin tuh. Tapi kayak kriterianya apa aja? Maksudnya buat ini tahu bilang ini backdoor atau enggak? Dia harus diakuisisi. Kriteria contohnya perusahaannya harus diakuisisi. Ownernya harus bagus, harus berduit. Gue nggak mau invest ke owner yang miskin bro. Gue cuma mau invest owner yang kaya. Gitu loh. Yang dia bener-bener mau ngembangin perusahaannya lebih gede, bukan mau cari uang dari market. Gitu. Kalau misalnya dia mau cari uang di market, gue udah red flag. Terus gue lihat history perusahaan itu. Perusahaan sebelum dia. Dia udah pernah IPO belum? Semakin banyak IPO semakin bagus ya. Iya. Nah, jadi paham dong capital market gitu loh. Karena gue lihat tuh ada orang yang jago bisnis, sahamnya nggak kemana-mana. Kenapa tuh? Karena dia nggak ngerti capital market bro. Dia cuman IPO sekali udah gitu, udah sahamnya ditinggal, dia bisnis lagi seperti biasa, nyangkul lagi. Gitu loh. Tapi sedangkan dia bisa leverage capital market, dia bakal jadi gede. Kayak contohnya, ya kalau di Indonesia kan yang bisa leverage capital market kan rata-rata konglo-konglo ya. Kayak misalnya Antoni Salim, segala macem ya, Pak Prayogo Pangestu. Kita lihat sahamnya tuh biasa diapresiasi market. Tuh. Jadi sebenarnya saham itu bukan soal mahal murah, soal supply and demand bro. Saham lu bisa murah, tapi kalau nggak ada demandnya, ya murah aja terus. Betul. Yang terakhir gua beli itu